Beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ketika khilafah Sayyidina Umar, beliau diperintahkan untuk memegang jabatan bersama Abu Musa al-Asy'ari di mana? Di kota Baghdad, di Irak, di Persia. Di zaman Sayyidina Utsman ada perbedaan pendapat. Biasa sahabat semuanya memiliki ijtihad, perbedaan pendapat. Sayyidina Utsman pengen semua Al-Quran bacaannya sama, dikumpulkan sama Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, Quran harus sama, dikumpulkan orang-orang yang rajin pintar baca Quran, kemudian yang di kota Madinah, kemudian dikumpulkan jadi satu qiraah, kemudian mushafnya dibagikan, dikirim ke negeri Syam, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Baghdad, ke Irak, dikirim ke Irak. Quran-Quran yang lain harus dibakar supaya bersatu dalam satu Quran. Yaitu ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan dan sangat bermanfaat bagi umat. Ini dinamakan Ar-Rasmul Utsmani. Itu bacaan ataupun khat atau cara penulisan Sayyidina Utsman bin Affan. Abdullah bin Mas'ud bilang, nggak bisa dong. Saya kan dapat dari Nabi langsung. Bacaan saya banyak yang berbeda dengan saya senior. Rasulullah SAW mengajarin ke saya. Dan saya termasuk yang mencatat, dan Rasulullah mendengar bacaan saya. Terus saya suruh merubah dengan Al-Quran, maksudnya dengan Al-Quran yang dari riwayat sahabat lain untuk mempersatukan. Memang betul, tapi saya nggak mau. Saya mau baca Al-Quran saya. Akhirnya ada perbedaan pendapat sehingga ketika itu katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diturunkan jabatannya. Akhirnya disuruh ke Madinah. Ya udah, antum ke Madinah aja, tinggal sama Rasulullah, selesai. Jangan malah bikin gaduh di kota Irak. Orang Irak, orang Persia ini nggak bisa ngelihat anget dikit tambah dipanas-panasin. Kompor. Dia bilang apa? Ibn Ummi Abad, sahabat Rasul, sahabat dekat Rasul, kamu di sini saja. Kalaupun ada orang yang akan mencederai kamu, kami akan menjadikan kau pemimpin di tempat kami. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, nggak bisa. Saya ini adalah apa? Saya ini adalah rakyat dari seorang amir, harus ikut apa perintah beliau. Akhirnya beliau pun pergi ke kota Madinah sampai di akhir hayat beliau di sana. Dan jangan pernah mendengar kisah-kisah yang kalian bakalan baca di dalam sejarah-sejarah. Katanya Abdullah bin Mas'ud bermusuhan sama Sayyidina Utsman sampai meninggal. Abdullah bin Mas'ud sampai murka dan tidak mau ridha dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman harusnya hak sahabat ini mendapatkan bagian dari Baitul Mal, tapi ditahan sampai beliau nggak memiliki apa-apa sampai beliau meninggal. Begitu ya, yang seperti itu ya, kita wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang datang dari para sahabat kita nggak bisa komentar karena mereka itu langit, seperti langit gitu. Gimana kita mau ngomongin apa? Ngomongin langit. Nggak bisa. Kita ini cuma bisa kelihatan doang. Nggak bisa secara detail ngomongin mereka, nggak. Bilang aja mereka langit, udah selesai urusannya. Jadi kita nggak masuk ke suudzon kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah yahdi nabiyyan minal anbiya." Saya ini seperti melihat, ini riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Saya ini seperti melihat Rasulullah sedang menceritakan seorang nabi. Yahki nabiyyan minal anbiya, war Rasul sallallahu alaihi wasallam minal anbiya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam minal anbiya. Wal mutakallimu dakhilun fil khitabi. Yang dimaksud Nabi Muhammad adalah beliau sendiri. Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi, bisa nabi yang lain, tapi bisa jadi Nabi Muhammad menceritakan diri beliau sendiri ketika beliau di Taif. Salawatullahi wassalamuhu alaihi, darabahu qaumuhu, dipukuli oleh kaumnya sendiri. Siapa ini? Rasulullah SAW. Fa'admauh, sampai berdarah, wa huwa yamsahu ad-dam 'ala wajhihi, dan ketika itu beliau dalam keadaan mengusap darah dari wajahnya. Yaqulu, dalam keadaan berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengenal siapa diriku.
karena mereka tidak tahu hakikat misi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadaku. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang nabi, bisa jadi kemungkinan besar nabi tersebut adalah beliau sendiri ketika di Taif bersama putranya Zaid bin Harithah. Ketika itu Rasulullah SAW pada tahun ke-11 kurang lebih 11 atau 12 Rasulullah SAW dari kenabian, Rasulullah SAW pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Ketika itu ingin berdakwah sekalian istiqnas, karena di Taif itu tempatnya gunung, sejuk, ya, tempat banyak bunga-bunga. Sementara di Makkah panas. Ke Taif bisa refreshing otak. Kenapa? Karena baru beberapa hari meninggal siapa? Abu Talib, meninggal juga Sayyidatuna Khadijah. Pergi ke Taif mencari ketenangan, hasilnya apa? Hasilnya justru Rasulullah SAW dilempari. Kan dikatakan, "Hei orang gila, malakul jibali ata faqala atbiquha faqala la bal artajil uqbana." Sampai-sampai apa? Malaikat gunung Allah perintahkan untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan kami mengempit ini kaum Thaqif ini, biar kami hempit antara dua gunung ini, biar mereka habis semua." La bal artajil uqbana, kata Allah kata Rasul, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Rasulullah SAW katakan, aku masih berharap nanti di kemudian hari mereka memiliki keturunan yang hebat. Nanti kalian bakalan baca dalam sejarah bahwa pada masa khilafah Abu Bakar banyak murtadin, banyak orang-orang yang murtad. Ternyata Banu Thaqif tidak murtad. Di saat semua orang murtad, ya, di saat semua orang murtad, walaupun orang Taif ini Ghazwatul Taif paling terakhir Rasulullah SAW masuk Islam paling terakhir, tapi mereka istiqamah. Di saat semua orang, ini berkat doa Rasulullah SAW, ya, berkat doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillah rabbil alamin. Zid Abi Ja'far 5 daqaiq. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.